Mahasiswanya sudah ada 41, nanti yang lain kita tunggu menyusul. Selamat pagi semuanya mahasiswa. Pada hari ini kita kedatangan dosen tamu, guest lecture dari RITE, ya RITE itu Research Institute of Innovative Technology for Earth, itu yang ada di Jepang. Ternyata kantor pusatnya ada di Kyoto dan juga ada di Tokyo. Ya. Beliau Dr. Joni Jupesta yang lama juga berkecimpung di Sinarmas, hampir berapa tadi 7 tahun lebih ya, 8 tahun, hampir 8 tahun. Dan disitulah nanti mahasiswa bisa mendengarkan sharing dari Dr. Joni Jupesta di dalam palm oil di Indonesia, bagaimana mungkin ada sustainable development di sana, kemudian juga apa sih isu-isu terakhir mengenai industri sawit Indonesia di internasional. Ya, terima kasih banyak nih Pak Joni bisa hadir ya. Sama-sama Bu. Bisa saya mulai sekarang Bu? Ya, silakan. Saya mute dulu. Ya, thank you. Saya akan sharing tentang sustainability palm oil, karena palm oil adalah salah satu important feedstock for biofuel development in Indonesia and also for the world. Presentasi ini sebenarnya saya sudah presentasikan sekitar 2 minggu lalu di Jerman untuk Green Talent alumni meeting di bagian Sustainable Development Goals items nomor 12, yaitu responsible consumption and production. Sebenarnya konsep yang diutamakan dari penelitian saya adalah circular economy. Bagaimana kita mereuse, merepair, mereduksi sampah dengan memakai kembali dan juga mengolah kembali ke nilai-nilai, menciptakan nilai tambah. Dalam hal ini kita fokus tentang palm oil karena sesuai dengan bidang pekerjaan saya selama sekian tahun. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah life cycle assessment. Life cycle assessment adalah kajian daur hidup, di mana pertama kita harus menentukan tujuan kita untuk apa yang kita ingin produksi, apa yang kita ingin pakai, apa yang kita ingin buang, dan bagaimana kita mengekstrak sumber daya tersebut. Kemudian kita menciptakan inventory. Inventory ini untuk mengukur berapa untuk seperti data collection, berapa materi yang dipakai, berapa energi yang dipakai, berapa electricity, berapa air yang dipakai, berapa fossil fuel yang dipakai, berapa logam yang dipakai bila ada, kemudian berapa data-data berapa emisi yang mungkin ada, kemudian kita menghitung berapa semua materi yang dipakai dalam unit tertentu, misalnya berapa ton untuk memproduksi palm oil, berapa ton pupuk yang dipakai, berapa ton pestisida yang dipakai, dan jadi ini kita sebut sebagai inventory, data inventory. Ketiga, kita melakukan life cycle assessment. Kita memasukkan semua data ini ke dalam software. Untuk yang educational itu namanya QLCA. Jadi ada QGIS, ada QLCA. Jadi QLCA ini software yang free, tidak berbayar. Tetapi untuk kasus saya memakai software yang SIMAPRO. Eropa pada umumnya memakai SIMAPRO, Amerika pada umumnya memakai software komersil namanya Gabi. Tapi untuk setahu saya SIMAPRO untuk student sepertinya juga tidak berbayar. Jadi please try to order the SIMAPRO and belajar menggunakannya, karena ini penting sekali untuk di masa yang akan datang untuk dunia pekerjaan di bidang seperti chemical engineering, sustainability, carbon footprint, water footprint, and so on. Kemudian dari life cycle impact assessment itu kita akan menghitung climate change impact-nya terhadap manusia seperti apa, kemudian ozone depletion-nya seperti apa, kemudian yang water, berapa water stress-nya, terus pencemaran air di udara, di sungai, eutrophication, yang impact-nya bukan cuma terhadap climate change, tapi biodiversity, ecosystem service.
Jadi si MAPO ini dia bisa menghitung 16 indikator, salah satunya climate change. Jadi bukan cuma climate change, tapi juga ada indikator lingkungan yang lain seperti pengasaman, water stress, resource depletion, and so on. But I'm only focused on the climate change. And the fourth one is from this LCA is the interpretation. From the data we can benchmarking. Oh, if we do this scenario business as usual, so we get the greenhouse gas emission is like this. If we change if we use the composting to reduce the waste, so our greenhouse gas emission will be reduced like this. This is the next one. I will tell you about the oil palm. Oil palm is very politicized crops in the world. Jadi isu-isu palm oil itu sebenarnya saya sebagai saintis saya harus bilang bahwa isu-isu palm oil itu sangat dipolitisik oleh dunia internasional. Jadi itu kayak kambing hitam ya. Mereka mencari sebuah tanaman yang untuk dihujat. Jadi untuk jadi black sheep. Kenapa? Karena di Eropa dan di Amerika itu tidak tumbuh palm oil. Palm oil itu hanya tumbuh di daerah ekuatorial sekitar -7 dan +7 derajat. Jadi di luar itu daerah-daerah subtropis, daerah-daerah dingin itu tidak akan tumbuh oil palm. Oil palm sendiri di Indonesia itu penting sekali karena penduduk Indonesia 260 juta, 16 juta pekerjaan berkaitan dengan palm oil. Tidak mesti di kebun, tapi bisa jadi kerja di Unilever bagian palm oil sabun, bisa kerja di bagian Sunlight palm oil cuci tangan, bisa kerja di bagian kosmetik, Nivea, and so on. Jadi total pekerjaan diestimasikan dari palm oil ini adalah 16 juta jiwa. Apabila Anda memperhitungkan 16 juta jiwa, kita harus selalu mengingat kali 4, karena kita anggap kepala keluarganya 16, istri 1, anak 2. Berarti dikali 4. Berarti 64 juta pekerjaan di Indonesia, 64 jiwa di Indonesia itu hidup related dengan palm oil. Kalau penduduk Indonesia 260 juta, jadi sekitar 1/4 penduduk Indonesia itu hidup berkaitan dengan palm oil. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara palm oil farmer memperoleh sekitar 7 kali lipat daripada petani biasa. Jadi misalnya petani cengkeh, petani tebu, petani kopra dibanding petani sawit, maka petani sawit akan lebih sejahtera karena penghasilan dari sawit itu lebih baik harganya. Kemudian Indonesia sendiri 18 ini data pada tahun 2016, tapi sebenarnya data pada tahun 2019 dan 2018 itu sekitar 30 miliar dolar ekspor Indonesia. Kalau tidak salah, produk ekspor terbesar di Indonesia untuk saat ini adalah palm oil, disusul oleh batu bara. Jadi kenapa Indonesia sangat beruntung? Karena palm oil itu adalah salah satu tanaman yang sangat produktif. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Palm oil bisa menghasilkan yield sekitar 3,24 ton dengan mengkonsumsi pupuk 47 kilo untuk 1 ton dan pestisida 2 kilo untuk 1 ton. Apabila kita bandingkan dengan rapeseed, dengan soybean, kacang kedelai, maka dari produktivitas sendiri untuk 1 hektar, palm oil sudah menang 4 kali lipat dibanding rapeseed dan sudah menang 7 kali lipat dibanding soybean. Begitu juga dengan pemakaian pupuk. Pemakaian pupuk soybean ini jauh lebih besar dibandingkan dengan palm oil itu sendiri. Oleh karena itu, even The Guardian, media Inggris mengatakan bahwa palm oil ini adalah salah satu tanaman yang paling produktif. Sekarang kita kembalikan ke material balance. Untuk menghitung palm oil, kita apabila 100% buah sawit, fresh fruit buds, maka yang menjadi sampah itu sekitar 22% empty fruit buds, cangkangnya. Sementara buah-buah brondol-brondol ini 65% menjadi brondol, dan brondol ini apabila diolah kembali, maka dia akan menjadi crude oil, minyak oil, CPO,
crude palm oil, kemudian cangkangnya, nutnya, dan juga fiber. Di dalam buah brondol ini ada juga kacang di dalamnya, 11%. Fiber ini akan menjadi sampah, empty food buns menjadi sampah. Nut itu sendiri apabila diolah kembali, maka dia akan menjadi kacang di dalamnya itu apabila diolah kembali akan menjadi kernel kulitnya dan akan menjadi kernel dan kulitnya bernama sebagai shell. Sementara crude oil ini sendiri, minyak ini akan dibelah dua, yaitu dia akan menciptakan di atasnya akan mengapung efluen 42% dan 23% dari mass balance-nya itu menjadi crude palm oil. Sekarang kernel ini akan diolah kembali. Kernel ini diolah karena dia masih mengandung minyak. Kita melakukan mechanical pressing, maka kita akan memperoleh 44%, hampir separuh adalah palm kernel oil. Jadi ada dua minyak yang dihasilkan dari palm oil, yaitu crude palm oil dan palm kernel oil. Crude palm kernel oil adalah minyak inti yang jauh lebih mahal harganya, sekitar 3 atau 4 kali lipat harganya, karena dia memiliki sifat unsaturated yang sangat dibutuhkan oleh industri kosmetik. Jadi kosmetik yang mahal biasanya memakai palm kernel oil. Sementara palm oil kebanyakan dipakai sebagai biofuel, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya yang dengan harga yang terjangkau. Sekarang kita mengkaitkan dengan palm oil dengan energy security. What's so important about the palm oil? As you can see here in the planted area, Indonesia this moment, Indonesia consists of 200 million hectare land, while almost 16 million is consist from palm oil. That means 8% of the country area. Indonesia is consists 2 million land and 3 million ocean. So total is 5 million. So from 2 million land, around 16%, this data is to 2018, but actually the 2019 is almost 16 million. So 8% from Indonesia land is consist by palm oil. Thinking about this, Malaysia, I think also 12% of the area is consist by palm oil. So palm oil is dominated agriculture sector in Indonesia, and this is also bring export contribution. As you can see here, the 2017 data is bring 31 billion US dollar and produced around 40 million ton. So this is to show Indonesia is Indonesia is the largest actually. Before is Malaysia the largest. Now Indonesia surpassed Malaysia for palm oil. Dan waktu pada masa SBY minyak bumi itu diimpor, tetapi tidak ada eksplorasi penggalian ladang minyak lebih jauh, sehingga akibatnya APBN tergerus oleh biaya impor minyak bumi BBM. Tapi pada masa Jokowi mempromot jadi karena palm oil ini banyak ditekan di luar sehingga harganya jadinya jatuh, pemerintah mengambil inisiatif bahwa kita harus memprotek harga dengan produce locally, consume locally. Jadi Indonesia, jadi harga itu kan ditentukan oleh supply dan demand. Kalau dia over supply pasti harga jatuh, sementara demand begitu-gitu saja. Ini malah demand-nya berkurang. Jadi harus dilakukan sebuah inovasi terobosan dalam kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah biofuel. Dan biofuel ini berdasarkan dari palm oil. Jadi kalau biofuelnya dari palm oil, dia akan mengurangi palm oil yang berlebih itu akan diserap di biofuel, dan sehingga harga palm oil itu tidak jatuh. Kemudian jadi benefit dari sebenarnya tujuan biofuel ini simply untuk menyelamatkan harga sawit dan juga untuk mereduksi impor BBM. Jadi dia multiplier effect. Efeknya dari segi energi kita mengurangi impor karena semua solar kita kita memproduksi solar, tapi net solar kita itu adalah import.
Kedua, harga sawit udah jatuh sehingga perlu diselamatkan karena itu salah satu komoditi ekspor negara. Kemudian salah satu biofuel impact ini akan dibeli, akan menciptakan lapangan kerja baru di bidang biodiesel. Jadi dengan mandatori ini maka akan muncul industri baru namanya industri biodiesel. Biodiesel udah terbentuk dari zaman Ibu Evita Leko, Dirjen Migas dari tahun waktu saya S3 dulu, dari tahun 2004. Tetapi mati suri, jadi berkembang, jadi majunya pelan-pelan, mandek, karena pemerintah tidak benar-benar mengeskalasinya, tidak benar-benar fokus. Waktu itu masih banyak minyak bumi, masih banyak. Jadi sekarang Indonesia sudah tidak memiliki banyak fossil fuel sehingga akibatnya beralih pada palm oil ini. Jadi analisa dari kementerian bahwa palm oil ini bisa mereduksi greenhouse gas karena dia biofuel compare dengan solar fuel, kemudian sekitar 9 juta ton, kemudian pemakaian palm oil berdasarkan biodiesel ini untuk konsumsi domestik sekitar 6 juta kiloliter, tapi kita juga akan mengekspor kalau tidak salah 9 juta kiloliter untuk kebutuhan Eropa. Kemudian pemasukan pajak dari palm oil industri ini akan dari biofuel ini akan sekitar 2,28 triliun rupiah. Kemudian penghematan dari impor ini, nah ini yang paling sebenarnya yang paling diperhatikan. Penghematan dari impor BBM kita akan dihemat sekitar 2,5 billion dolar. Contoh yang circular economy, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, palm kernel mill bisa menjadi, jadi kerjaan saya di Sinarmas adalah memanfaatkan semua sampah itu supaya bisa menjadi uang. Misalnya, palm kernel, biji brondol itu, seperti yang disebutkan tadi, separuhnya menjadi palm kernel oil, separuhnya lagi menjadi palm kernel meal. Palm kernel meal ini dipakai jadi makanan ternak. Di Eropa juga dia mau beli palm kernel meal ini, tapi harganya super duper murah. Kalau 1 ton mereka mau beli harganya kalau saya tidak salah sekitar 30-50 dolar. Berarti 500.000 sampai 700.000. Nah, saya punya, jadi ada paper dari Vickerson Science, dia mengatakan bahwa ada lalat ajaib namanya black soldier fly. Lalat itu akan bisa mengolah semua organik sampah. Jadi sampah-sampah di pasak, sampah-sampah dapur, sampah rumah tangga, itu dia bisa olah menjadi dia memakan sampah-sampah itu dan menghasilkan banyak protein bernilai tinggi dalam bentuk larva. Saya melakukan penelitian itu. Ini adalah tempat lalatnya bertelur, kemudian ini adalah diperbesar telur-telur lalat tersebut. Kemudian gambar C ini adalah gambar C ini adalah larva lalat tersebut. Kemudian larvanya tumbuh menjadi prepupae. Jadi sebelum dia menjadi lalat itu sendiri, satu step sebelum, jadi dari telur menjadi kayak, kalau kupu-kupu namanya seperti kepompong, ini namanya prepupae. Sebelum dia menjadi lalat, itu di fase ini. Fase inilah yang kita ambil menjadi makanan ternak karena dia mengandung proteinnya tinggi. Kemudian kita menguji cobakan sampah prepupae dari lalat ini kepada ikan. Kita mengcompare dari, kalau kita membeli sekarang makanan ikan juga diimpor. Nah, kalau kita menciptakan ini, kita bisa mengurangi ketergantungan impor. Nah, gambar di sini menunjukkan apabila dicampur 50% komersial dengan BSF, namanya BSF ini, black soldier fly makanan ini, black soldier flies, lalat hitam ini, maka dia akan bisa mencapai, ikan itu akan bisa doubling. Jadi di 60, ini lebih dari 120. Jadi kalau hanya memakai pakan yang kita impor,
dia akan bisa memberi hasil di atas 120. Kalau kita hanya memakai pakan dari black soul, kalau 100% dari lalat ini, kita akan mencapai ikannya hanya 30 gram. Kenapa begitu? Karena dia high protein, low fat. Sementara komersial, makanan ikan yang komersial itu mengandung fat dan juga hormon pertumbuhan. Sehingga untuk optimisasi untuk ikan itu adalah di-combine protein dan fatnya, sehingga dia bisa menghasilkan 120 gram. Impact ini jauh besar sekali, 30, 60, dan 120 ke atas. Ini hanya ilustrasi untuk menunjukkan bahwa pemanfaatan sampah dari sawit itu bisa mengurangi ketergantungan impor. Kemudian palm kernel meal to feed. Jadi ini adalah hasil yang sama terhadap chicken. Jadi kalau ayam kita kasih makanan campuran antara produk Java, makanan ayam yang komersil, itu juga kebanyakan diimpor dari Thailand, Charon Pokpan, big player. Maka kita akan memperoleh hasil ayam itu akan sekitar 700 gram, sementara kalau BSF alone ayam itu hanya menjadi 200 gram. Tetapi dikombinasi akan menjadi 600. Dalam hal ini kita memperoleh anomali, komersial selalu, pakan ikan komersial selalu lebih tinggi daripada campuran. Dugaan kita adalah karena pakan ini mengandung banyak hormon, dan juga karena, tetapi anehnya, jadi ayam yang kita sampling ini adalah ayam broiler. Ayam broiler ini begitu dikasih komersial dia menjadi besar sekali, tapi begitu kita kasih kombinasi antara sampah sawit BSF itu 50% dengan 50% komersial, dia akan 600. Tapi ayamnya sangat compact. Jadi ayam broiler itu dikasih makan campurannya, dia berubah jadi dagingnya sangat compact seperti ayam kampung. Karena dia mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi kalau dari nilai jual sekilo, of course ayam kampung jauh lebih mahal daripada ayam broiler. Sekarang next masalah isu lingkungan dari sawit. Banyak tudingan bahwa sawit itu menyebabkan deforestasi. Ini adalah gambar tentang berapa banyak hotspot. Jadi puncak kebakaran hutan di Indonesia itu adalah 2015. Mungkin Anda masih ingat semuanya. Dan sampai sekarang setiap tahun, setiap summer selalu ada hotspot, ada haze, ada kabut asap yang sampai ke Malaysia sehingga hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak begitu baik. Jadi ini adalah puncaknya 2015. Hotspot itu selalu terjadi pada summer time karena api itu banyak pada sebelum musim hujan. Juli dan Oktober adalah puncaknya, terutama di Kalimantan. Sekarang kita menciptakan solusi. Kalau apinya sudah kebakar, apa yang kita bisa lakukan di daerah lahan tersebut? Kita harus menanam kembali. Jadi resilient, bagaimana kita bouncing back, bagaimana kita kembali pulih ekonomi, karena ini masalah kemasyarakatan. Banyak masyarakat Indonesia di kampung masih bergantung pada agraria. How they survive after the land fire issue. Kita menciptakan sebuah program namanya Fire Community Village. Tujuannya adalah bekerjasama antara government, company, dengan community untuk mencapai zero burning. Anda akan melihat bahwa program ini sangat unik dan benar-benar bottom up, bukan dari government policy. Fokusnya adalah kita memanage fire, supaya fire itu tidak ada di daerah kebun. Kedua, kita membentuk fire alert community, jadi komunitas siaga api. Ketiga, kita mengajarin masyarakat bercocok tanam dengan ecological, tanpa bakar. Kebanyakan api itu disebabkan untuk daerah Kalimantan, itu karena kebiasaan yang berpindah,
saya lupa namanya, ladang berpindah. Jadi suku Dayak itu mempunyai kebiasaan adalah berpindah-pindah karena mereka nomaden. Jadi setiap mereka pindah, mereka akan membakar lahan mereka itu untuk pindah ke tempat baru. Di tempat baru mereka akan menebas tanaman itu lagi, replanting. Nah, yang dibakar itu mereka percaya akan menjadi pupuk untuk pendatang berikutnya. Jadi untuk menghargai, itu adalah tradisi beratus-ratus tahun yang lalu. Untuk mereka percaya setelah mereka bakar itu akan menjadi pupuk karena akan menjadi abu. Tetapi masalahnya daerah yang mereka bakar itu tiba-tiba karena musim panas, anginnya jauh lebih kencang, sehingga daerah itu, ya, misalnya daerah yang mereka bakar itu daerah A, tetapi pada dasarnya api itu akan merambat kemana-mana, terutama karena Kalimantan itu lahannya itu banyak gambut. Gambut itu seperti batu bara muda, itu flammable, jadi lahannya di bawahnya itu seperti ada bara api. Jadi kalau dibakar sedikit langsung dia menyebar kemana-mana karena connecting. Jadi kalau kita bakar di lahan A itu kebetulan gambut, di bawahnya itu sekitar 5-10 meter itu adalah gambut, maka itu akan connecting dengan lahan-lahan sekitarnya karena itu adalah api di bawahnya. Jadi even setelah turun hujan 1 minggu, di bawahnya itu kalau dicek sekitar 5 meter itu masih ada bara apinya. Jadi bisa dibayangkan betapa rentannya situasi iklim di Indonesia, terutama di daerah gambut. Kita mengajarin community melalui pendidikan, sosialisasi program, kemudian mengajari mereka, karena sebenarnya api itu bukan dari kebun Sinarmas, tapi api itu berasal dari kebun di daerah di sekitar kebun, di periferal, di pinggir-pinggir yang menjalak masuk sampai ke kebun. Sehingga yang masalah itu sebenarnya bukan dari company, corporation, tapi dari daerah sekitar. Jadi untuk itu kita harus mendidik komunitas di sekitar kita tentang bahaya api, tentang gambut, tentang bagaimana early detection, tentang bagaimana monitoring, dan juga kita memberi insentif. Jadi kalau di Sinarmas itu untuk setiap desa yang berhasil dari 2015 mengurangi apinya, maka akan diberikan sekitar 100 juta untuk per desa untuk dana taktis. Dana itu akan dipakai untuk public goods seperti pembangunan pos desa siaga api, pembangunan masjid, pembangunan pagar sekolah, memperbaiki jalan, memperbaiki perumahan, kemudian rumah adat Melayu itu. Kemudian hal yang ketiga, kita mendidik masyarakat itu tentang integrated ecological farming. Bagaimana mereka pertanian ekologikal terpadu. Mereka menanam tanpa membakar lahan. Ini penting sekali karena api itu sebenarnya dari pembakaran lahan. How to change the behavior is very important in this case, especially the local people. Hasilnya seperti yang dilihat, ini adalah program bersama sehingga mereka bisa menanam cabai, menanam tanaman cash crops, tanaman pepaya, tanaman sayur-sayuran pekarangan. Tapi yang paling penting adalah apa tujuan utama program ini. Setelah kita sharing 2015, kita lihat hotspotnya itu ada 213. Dalam tempo 2 tahun saja hotspotnya itu sudah berubah menjadi 6 titik apinya. Jadi hotspot itu adalah titik api yang berpotensi menjadi api. Kalau api sudah menjadi api namanya fire spot. Jadi kalau hotspot 213 sudah berkurang hanya menjadi 2%, 98% yang berkurang, itu indikator bahwa program ini sukses. Di luar dari itu kita mengajari mereka bercocok tanam tanpa membakar. Mereka juga bisa menghasilkan uang dari pekarangan. Jadi jangan pernah jadi ini terjadi juga di daerah saya di Nias. Kalau orang punya pekarangan hanya 300 meter kuadrat di kampung, dia menganggap ini nggak bisa jadi apa-apa. Padahal pekarangan itu kalau ditanam dengan baik, itu dengan ditanam cabai dengan rapi dan teratur, itu bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Selain dari rumah tangganya tidak perlu beli sayur, mereka juga bisa menghasilkan sekitar 2 juta rupiah per bulan atau 24 juta.
Begitu juga, ini ada 2 kasus, yaitu Pak Yatimin 60 tahun dengan Pak Bambang 34 tahun. Pak Yatimin menanam berbagai macam sayur. Jadi ada kenikir, ada pokcai, ada selain cabai, dan juga beternak ayam. Sementara Pak Bambang fokus hanya di cabai, karena waktu itu harga cabai mahal sekali di daerah Kalimantan, di Kalbar, di Ketapang. Kedua menghasilkan penghasilan, tapi apabila kita perhatikan metode yang terbaik itu bukan monocropping, selalu harus mix crop, tidak bisa hanya cabai aja. Kita publish buku hasil kerja ini di Food Security and Land Use Change. Kemudian saya akan sharing pekerjaan saya di IPCC. Bu Gelang juga salah satu IPCC, saya rasa di 1,5 degree atau di special report land. Maybe she can explain later. Saya di IPCC di bagian 6 assessment report. IPCC itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi setiap 5 tahun IPCC akan membuat report tentang update terkini tentang status perubahan iklim. Dan seperti yang bisa dilihat di sini dari emisinya, garis kuning dan garis coklat ini, jadi ini adalah status emisi dunia, di mana kebanyakan itu banyak dari agriculture, banyak dari industri, dan transportasi. Tetapi ada estimasi dari IPCC untuk mengurangi emisi ini, maka harus diperbanyak technological CDR. Jadi karbon, namanya karbon reduksi, CDR, carbon dioxide removal. Ini penting sekali untuk meng-offset. Jadi misalnya emisinya ada 5, kita harus minus 5. Jadi 5 tambah minus 5 menjadi 0. Bagaimana karbon itu supaya jadi netral, supaya jadi 0 emisi itu? Kita harus menciptakan teknologi, yaitu teknologi CDR ini. Tadi saya discuss dengan Ibu Gelang tentang direct air capture, tentang juga afforestation. Misalnya, kita juga bisa mengurangi emisi dari lahan terlantar. Misalnya lahan terlantar, tiba-tiba kita hutankan. Berarti dia akan menyerap CO2 dalam jumlah masif. Misalnya dari savana, kita tiba-tiba menghutankan dia daripada rumput saja. Jadi kemampuan menyerap emisi pohon jauh lebih besar daripada rumput. Di dalam di IPCC report ini ada 17 chapter. Chapter yang saya kerjakan adalah hubungan antara climate change dengan sustainable development. Jadi banyak yang bilang bahwa climate change itu dengan sustainable development berjalan sendiri-sendiri. Sehingga itu tidak mereka bilang itu kalau dia berjalan berbarengan seiring sekata itu jauh lebih baik impact-nya. Oleh karena itu maka disarankan bagaimana mengconnect sustainable development dengan low carbon. Jadi pada saat ini sistem ekonomi kita sangat fokus pada uang. Bagaimana menghasilkan uang, pertumbuhan industri, GDP grow. Tapi kita mau bilang bahwa in long term di chapter ini kita akan membutuhkan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Bukan cuma fokusnya uang penting, tapi bagaimana juga memfokuskan pada industri, pada usaha-usaha yang berkesinambungan. Jadi mengurangi sampah, kemudian seperti yang Anda ketahui plastik masalah besar di Indonesia, apalagi di ocean. Mengurangi sampah, kemudian industrinya yang lebih ramah lingkungan, lebih green. Kemudian di governance, pemerintah selalu fokus pada apapun yang menghasilkan kegiatan ekonomi. Tapi kita mau bilang bahwa perlunya balancing antara ekonomi, environment, sosial. Ketiga, inovasi. Kita fokus pada industri inovasi. Keep producing, how to make it more and more products. But we are thinking about how to rely on the sustainable product. Misalnya kalau selama ini kita banyak memakai bahan bakar coal, bagaimana kalau kita memanfaatkan dengan sumber tenaga sumber tenaga surya yang banyak di Indonesia karena kita di tropical country. Dari segi psikologi, ini berat sekali. Jadi seperti yang saya bilang, semua orang waktu saya
Contohnya adalah di kebun. Orang di kebun itu pikirnya duit melulu, duit. Tapi jadi ada satu daerah di Ketapang, saya pernah pergi, satu gunung itu digundulin, jadi hutan itu semua digundulin, semua ditanam sawit. Habis itu waktu hujan datang, sawitnya masih muda. Sawit kan hanya akarnya kuat setelah umur 3-4 tahun. Kalau sebelum 3-4 tahun dia akarnya masih belum dalam menukik tanah. Jadi tidak bisa menyimpan air, jadi dia tidak memiliki fungsi sebagaimana hutan. Kecuali setelah dia usia 15, setelah usia 10 tahun baru dia bisa menyamai hutan. Tapi kalau masih baby 0 sampai 3 tahun dia tidak memiliki fungsi itu. Nah, karena tiba-tiba musim hujan, daerah itu longsor, satu desa itu hampir setengahnya itu banyak korban jiwa meninggal. Itu di daerah Ketapang, di mana mereka menggunduli semua hutan gunung menjadi sawit. Sehingga ini mengakibatkan dan daerah Jawa Barat yang terjadi banyak kematian karena longsor itu kebanyakan juga sama. Banyak di daerah puncak-puncak itu dibuat jadi villa, jadi pemukiman masyarakat. Padahal itu harus ada fungsi hutan untuk menyerap air dan mencegah longsor. Jadi sektoral integrasi kita juga membahas tentang pentingnya interkoneksi antara food, water, energy. Contohnya irigasi. Jadi petani menggunakan irigasi kan banyak memakai pompa air, jadi dia banyak pakai energi. Dia menghasilkan padi, pakai menghasilkan food. Dan juga pompa berapa banyak air yang dia pakai itu. Jadi kita fokus on the nexus, trade-off. Mana lebih penting? Foodnya, energy consumption-nya diperendah, apakah foodnya diperbesar, apakah waternya diperkecil, seperti itu. Kemudian kita fokus tentang social inclusion. Bagaimana karena sustainable development bukan cuma tentang mengurangi emisi, tapi bagaimana mengajak semua pihak juga ikut berpartisipasi dan juga semua pihak ikut bertanggung jawab. Seperti misalnya Indomie membuat mie instan. Itu mie instannya dimakan di Papua. Terus sampahnya dibuang di laut. Nah, terus Indomie bilang, "Lah, kenapa? Bagaimana saya memungut plastiknya? Berapa biaya dari apakah itu make sense?" Jadi bagaimana masyarakat supaya menjaga, jadi punya kesadaran sendiri, dia makan mie instan, plastiknya itu dia buang ke tong sampah atau di tempat TPA, bukan dia buang ke laut, misalnya seperti itu. Jadi studi-studi yang dilakukan kita beragam, ada seperti food waste, digitalization, energy, agriculture, city, infrastructure, dan social movement. Studi ini masih ongoing, tahun depan kita akan publish. Sebenarnya ada permasalahan besar bahwa kita ingin transisi dari menuju ke arah yang lebih baik, accelerating transition toward sustainable development, tapi ada faktor yang menghambat, misalnya change paradigm. Seperti yang saya bilang, orang Dayak punya kebiasaan membakar. Bagaimana mengubah itu? Kemudian peraturan, karena kan ada peraturan yang tidak menguntungkan, tidak sustainable. Karena misalnya mandatory pemakaian batu bara. Karena batu bara sekarang mengalami tekanan, sementara Indonesia punya batu bara yang banyak sekali. Dan apabila itu dipakai semua, itu akan mengakibatkan emisi besar-besaran di Indonesia. Ketiga, teknologi social innovation. Bagaimana car sharing seperti Gokar. Gokar itu kan selama ini satu orang yang numpang. Jadi kalau misalnya beberapa orang bisa sharing mobil bareng-bareng, saya tidak ngomong dalam keadaan COVID ya, saya bilang ini dalam keadaan tidak ada COVID. Demikianlah jadi transisi itu hanya bisa terjadi kalau ada jadi ada trade off, ada yang enabling faktor, ada faktor pemicu, ada juga faktor penghambat seperti yang saya jelaskan. Ini adalah foto yang kami ambil waktu itu ada IPCC meeting 2019, tapi kita juga 2020 ada meeting, tapi semuanya online karena COVID. Thank you. Terima kasih Pak Joni atas paparan yang bagus sekali, komprehensif mengenai, memang saya minta hal-hal juga yang terkait dengan community development, di mana
kami sendiri agak kurang di bidang itu, tapi itu penting juga untuk dipahami oleh mahasiswa. Nah, dari mahasiswa ada pertanyaan, silahkan, terkait isu-isu di sawit dan sebagainya. Halo Bu. Ya, silahkan sebutkan Oke. namanya. Baik Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lintang dari mahasiswa Teknik Pangan angkatan 2017. Akhir-akhir ini Pak, saya sempat melihat video yang cukup populer yang dilansir oleh BBC Indonesia berkaitan dengan apa ya, bisa dibilang konflik antara masyarakat Papua dengan perusahaan sawit yang di Korea itu kalau nggak salah. Iya, Maaf, Kogindo. berbasis di Korea. Nah, itu. Kogindo. Oke, di situ disampaikan kalau katanya perusahaan tersebut membakar lahan adat ya kalau nggak salah, tanah adat atau apa ya, seperti apa itu. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti itu tuh akarnya di mana sih Pak? Apakah memang tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak atau memang tidak ada persetujuan atau seperti apa Pak? Saya ingin meminta pandangan dari Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih banyak Pak. Ya, masalah itu adalah pada perizinan. Jadi untuk menjadi kebun sawit, Kogindo udah memulai usahanya itu di Indonesia sekitar 2004 atau 2005, dan dia meminta izin untuk membuka lahan. Sinamas juga punya kebun di Papua, tapi dia tidak pernah berani buka karena dia udah di warning sama NGO. Jadi Sinamas punya area sekitar 200.000 hektar, tapi yang boleh dibuka itu hanya 20.000 karena sisanya itu adalah daerah hutan. Waktu itu kamu harus ngerti bahwa peraturan ini berkaitan dengan pemerintah. Jadi pada masa SBY, kalau kamu ingat, Sampurna menjual sahamnya kepada Philip Morris dan membeli 1 atau 2 juta hektar daerah di Papua. Waktu itu Sampurna punya visi bahwa industri rokok itu akan mengalami tekanan global sehingga banyak orang tidak mau tembakau akan tertekan, dan dia langsung ketakutan. Itu 2002-2003 dia menjual 2 atau 3 miliar dolar kepada Philip Morris. Jadi dia hanya punya saham minoritas di Sampurna Rokok itu. Uang itu dia pakai untuk investasi di Papua sekitar 2 atau 3 juta hektar lahan untuk sugarcane. Karena dia punya visi banyak orang mengalami kebutuhan akan gula akan tetap meningkat karena kan orang semua perlu makan dan segala macam. Tetapi itu tidak berjalan lancar. Waktu 2003 itu nama proyeknya itu MIFE, Merauke Integrated Farming. Sekarang Jokowi melakukan hal yang sama. Kalau kamu pernah dengar di Kalteng itu ada namanya Integrated Farming di Kalteng itu, saya lupa. Pokoknya beberapa tahun ini pemerintah melanjutkan hal yang sama. Dan itu food security estate, ya itu yang program ini yang sekarang Prabowo yang harus urusin itu. Nah, MIFE itu tidak jalan karena mereka gubernurnya kasih izin, tapi kamu harus lupa semua tanah Papua itu adalah milik adat. Karena mereka dilindungi oleh mereka masyarakat adat. Gubernur sebagai otorisasi pusat kasih izin untuk pengembangan lahan, tapi mereka terkendala pada hukum adat, dan itu bagaimana lu mengusik satu kampung, satu suku itu pindah, itu lu mesti bayar denda adat, itu gila-gilaan. Jadi Kogindo waktu itu dia sekitar 2004-2005 dia masuk Indonesia investasi itu Korea. 2009 dia minta izin, dia dapat izin tanah itu, tapi itu daerah hutan semua yang memiliki karbonnya itu besar sekali, dan 2013 sepertinya dia udah buka. Dan waktu itu NGO sudah bilang kamu tidak bisa buka, Greenpeace sudah bilang tidak bisa buka, tapi dia waktu itu tetap buka, dia tidak peduli. Kalau tidak salah waktu itu dia tidak bisa jual minyak sawitnya ke luar negeri karena dia merusak lingkungan, dia tidak masuk dalam RSPO, ada sertifikasi sawit namanya Roundtable Sustainable Palm Oil. Jadi kembali lagi kita berpulang pada korporasi. How corporate doing their business? You want simply money case? Yes, you can get the case. But the impact, sekarang Kogindo masalah karena Jokowi memiliki itu di zaman SBY, which is SBY apapun asal menghasilkan uang
Tapi Jokowi sekarang, apalagi di KLHK sekarang lebih stringent, karena sekarang kamu mungkin baru dengar bahwa Norway sudah memberi uang kepada Indonesia ratusan juta dolar dengan janji Indonesia tidak melakukan deforestasi. Sementara isu Korindo ini itu akan mencederai perjanjian antara Norway dengan pemerintah Indonesia. Jadi kemungkinannya kadang-kadang kan bikin usaha itu gimana ya? Dia sangat terkait sama current regulation. Waktu dia buka itu 2009 is good because itu bukan di bawah pemerintahan Jokowi. Tapi sekarang waktu dia buka itu isu itu disorot terus sama media dan luar negeri selalu sorot karena itu hutan, itu benar-benar hutan lindung, daerah konservasi. Jadi seperti saya bilang, Sinarmas tidak berani buka karena dia takut dia tidak bisa jual di luar negeri, tidak bisa ekspor, reputasinya sahamnya anjlok segala macam. Tapi Korindo nekat buka. Saya nggak tahu kenapa dia punya nyali begitu, saya nggak tahu. Tapi daerah itu benar-benar daerah terlindungi, itu daerah hutan adat, dan tiba-tiba tahun lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang masyarakat adat. Ya udah, selesai. Semua selesai. Kalau ada yang klaim lahan ini, misalnya kelam X, tiba-tiba ada suku ya, kita ngomong suku lokal. Suku Baduy tiba-tiba bilang, kakek moyang saya 500 tahun lalu tinggal di sini dan ini milik kami. Lahan itu tiba-tiba nggak bisa diapa-apain, lu nggak bisa buka toko, kamu nggak bisa buka daerah industri, you cannot do anything karena itu udah diprotek dengan undang-undang masyarakat adat. Ini banyak terjadi pada kasus sawit di Kalimantan karena basically Kalimantan kan punya orang Dayak semuanya tanah itu. Jadi kalau dia bilang 400 tahun ini mama saya punya daerah ini, daerah adat kami yang disucikan. Ya udah, kebun sawit yang lain mesti menahan diri, tidak bisa pegang apa-apa. Itu diubah jadi HCV, jadi daerah konservasi. Masih tetap dalam konsesi kebun sawit, tapi tidak bisa diapa-apain. Jadi kayak dihutankan, tidak boleh tanam sawit. Jadi dibiarkan begitu supaya menjadi hutan. I hope this is answer your question. Terima kasih Pak Joni. Kalau untuk buka lahan, kemudian kita tidak bisa, kan izin sudah diberikan oleh pemerintah daerah, misalkan dalam perizinan kan mungkin ada kalau istilahnya kalau di migas tuh WKP, tapi kalau itu wilayah konsesi ya, konsesi. Iya, bupati kan, Bu. Betul. Nah, konsesi itu kan membayar ya untuk mendapatkan konsesi itu, berapa hektar yang di ini. Pinjam 30 tahun sama negara. Betul, ya. Apakah uang itu bisa diklaim kembali? Tidak bisa. Kalau uang sudah masuk ke kas APBN, sampai kiamat uang itu nggak bisa keluar. Karena uang itu sudah masuk ke perbandaran negara. Makanya jadi buka usaha sawit itu zaman sekarang dengan zaman dulu sudah beda. Tapi yang sebenarnya yang salah itu adalah bupati. Kenapa dia kasih konsesi itu sementara itu daerah konservasi alam atau daerah masyarakat adat. Jadi sebelum bupati kasih izin, seyogyanya, dia harus make sure bahwa itu tidak ada kaitan dengan isu AMDAL, analisa dampak lingkungan, itu bukan daerah high konservasi, tidak ada endangered species di situ, itu bukan habitat harimau, terus kemudian tidak ada klaim dari suku adat setempat. Yang paling tahu kan bupati, apakah ada klaim dari masyarakat adat apa tidak. Kalau izin sudah kasih, itu harus bayar uang ke kas negara dan izin pakai 30 tahun. Oke. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan mahasiswa-mahasiswa. Ya. Mungkin nggak kedengeran ya saya. Oke. Saya ingin tanya dulu Pak Joni ya. Kalau misalkan dari pandangan Sinarmas selama ini kan barusan ya masih berada di Sinarmas. Kedepannya industri sawit yang ditekunin Sinarmas kemudian downstreamnya kan dia juga akan masuk ke biofuel dan lain-lain ya. Apakah itu menjadi challenge buat mereka untuk positif gitu ya? Yang kedua nanti juga terkait juga masalah
levinya pajak ekspor maupun juga dana pungutan ya. Apakah Sinarmas melihat itu positif ataukah malah mereka menghindar untuk itu gitu? Ya, it's very good question. Iya. Sinarmas selama ini yang agribisnisnya untungnya itu dari ekspor. Jadi dia tidak happy jual di dalam negeri karena itu rupiah, nggak ada harganya. Jadi Sinarmas makanya semua sertifikasi yang ribet di kebun sawit mau apa, mau RSPO, ISCC, ISPO, Sinarmas punya semua. Karena tujuan supaya bisa jual luar negeri itu kan sertifikasinya, kalau di Indonesia ini kebun yang paling well managed, tidak ada masalah pelanggaran HAM, tidak ada masalah AMDAL, tidak ada masalah masyarakat ada, itu adalah Sinarmas. Karena dia ikuti semua perizinan yang ada 100 izin itu dia punya orang spesial gaji ngurus itu. Karena tujuannya asal bisa ekspor. Jadi sementara pemerintah punya mandatori, jadi dia sekarang pemerintah paksa, jadi semua pengusaha besar itu dipaksa pakai kuota sistem. Saya lupa berapa persen. Sinarmas sebenarnya tidak happy, tapi ya dia tidak mau cari masalah dengan government. Jadi tetap aja tanya preference lebih bagus. Tapi Indonesia sudah sejak lama masalahnya itu, karena kita terlalu banyak jadi produser bahan mentah, tidak pernah jadi bahan jadi. Itu sudah masalah yang udah berurat akar dari tahun 80. Industri carai pelita, industri kita naik 5% tiap tahun, tapi kita tidak pernah mengekspor tuh barang jadi. Yang kita ekspor tuh semua natural resource. Kita ekspor karet, kita ekspor kayu gelondongan, kita ekspor sawit, kita ekspor semuanya. Minyak bumi, batu bara, tidak pernah jadi bahan jadi. Makanya jadi masalah utama di Indonesia itu sebenarnya bagaimana pengusaha yang sudah dinina bobokkan untuk mengekspor barang jadi supaya ambil pusing menciptakan industri downstreamnya. Itu kan Jokowi kemarin bilang industri masalah utama itu di Kementerian Perindustrian itu downstreamnya nggak jalan. Downstreamnya ada, tapi hanya lip sync, hanya ece-ece aja dikit-dikit. Misalnya kayak Wilmar begitu besar kebunnya, 300.000 hektar. Dia cuma punya 2 downstream plant, biofuel plant. Sinarmas hanya punya 1 di Belawan itu. Perusahaan seraksasa itu hanya punya 1 dan 2. Gimana perusahaan yang lain yang kecil-kecil? Musimas dalam hal ini mungkin lebih fokus, dia punya 3. Meskipun dia cuma lahannya hanya 200.000 hektar. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, orang Dayak itu, how to change paradigm dari bakar kebiasaan membakar. Ini kebiasaan mengekspor terima jadi nggak mau pusing, ini juga bahaya. Ya, karena penerapan mungkin buat mahasiswa juga harus paham bahwa di dalam produksi CPO itu biasanya kan tadi pengusaha mengekspor semua produknya, sehingga kebutuhan dalam negeri ikut terancam untuk penyediaannya. Untuk itu pemerintah menerapkan regulasi mengenai pajak ekspor 30% kalau nggak salah, itu namanya levy, tapi sekarang udah diganti menjadi dalam bentuk sekian US dollar per tonnya untuk setiap harga jual tertentu. Nah, kemudian juga ada dana pungutan sawit. Jadi dana pungutan sawit ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk pengembangan hilir produk sawit, tetapi juga digunakan untuk mensubsidi harga biofuel yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan harga dari fossil fuel. Jadi itu gunanya. Namun yang saya agak bingung di sini, tadi kan Pak Joni juga menyampaikan bahwa Indonesia itu produsen terbesar. Tetapi penetapan harga sawit itu tidak pernah rupiah, selalu ringgit Malaysia. Ya. Kira-kira kenapa Pak Joni? It's good question. Sebenarnya to be honest, penetapan harga sawit itu karena sejarahnya dulu Malaysia the largest producer sawit, kemudian karena dia punya keterbatasan, Malaysia selisih jauh beda. 85% produksi sawit dunia itu dikontrol oleh mereka. Tapi even worse, sebenarnya penetapan harga itu di Amsterdam memakai euro. Jadi bukan Indonesia dan Malaysia yang menetapkan harga sawit, itu adalah buyer yang tetapkan. Tentunya dengan kesepakatan produser. Referensi ya, dan harga referensinya. Iya, tapi pada umumnya
tanam sawit dalam keadaan apapun akan untung dibandingkan komoditi yang lain. Karena dia produktif sekali. Jadi satu bulan kita bisa panen 2 kali kadang-kadang. Tiap 2 minggu kita bisa panen, kadang-kadang 3 minggu. Ya. Kalau di industri sawit di Indonesia semuanya, apakah sudah memenuhi standar tadi ISPO, RSPO ya? Ya, tentunya tidak. Jadi kalau begitu lahannya itu digambut, dia nggak bisa masuk di RSPO. RSPO nggak mau kasih sertifikat, yang seperti saya bilang. Makanya banyak sekali lahan-lahan di Kalimantan itu tidak eligible untuk RSPO. Bisa cerita sedikit Pak Joni tentang RSPO itu proses apply untuk mendapatkan sertifikasi itu? Ya, jadi RSPO itu di Indonesia ada beberapa auditor, misalnya Sukovindo, everybody know Sukovindo itu lembaga sertifikasi. Nah, jadi misalnya kita ke Sukovindo, kita bilang saya punya kebun sawit sekitar 10 hektar, tolong diaudit untuk kebutuhan RSPO. Dia akan datang dan akan checklist. Apakah kebun ini ditanam daerah gambut? Yes or no. Dia akan lihat sendiri auditornya. Apakah kamu memakai pupuk tidak berlebihan? Dia ada threshold-nya, 1 hektar sekitar 50 kilo maksimum. Terus ketiga, apakah kamu kan dia ada pomenya, dia punya pabrik. Nah, apakah pome ini airnya udah dicampur dengan air dulu sebelum dibuang ke sungai? Jadi udah dilution, bukan berat-berat dengan konsentrasi tinggi dicampur ke sungai. Dia ada threshold. Terus apakah daerah kamu tanam sawit ini ada binatang yang dilindungi? Apakah di sini ada biawak? Apakah di sini ada harimau? Apakah di sini ada beruang? Apakah di sini ada burung enggang? Misalnya di Kalimantan banyak burung kangkong itu. Kemudian di Papua ada burung cendrawasih. Itu kalau begitu daerah itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah status khusus, itu nggak bisa tanam. Jadi RSPO nggak mau kasih izin. Ya. Oke, mungkin dari mahasiswa ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sarah dari Teknik Bioenergi Kemborgi. Ya. Kasih dari Bapak, terutama tentang closed loop dari limbah sawit ini, Pak. Ya. Tadi kalau dilihat di awal, pemanfaatan palm kernel meal menjadi makanan untuk lalat tadi ya Pak. Nah kalau dilihat dari material balance-nya, neraca masanya, shells-nya masih tersisa 5,75% Pak. Nah kalau dari sendiri, shells ini dimanfaatkan untuk ke bahan bakar atau dikembalikan lagi ke kebun ya Pak? Seperti itu. Iya betul. Jadi untuk saat ini yang dikembalikan ke kebun adalah empty food buds. Jadi cangkang kelapa sawit ini yang dikembalikan ke kebun, terus dicampur dengan effluent, pome, dua ini dicampur, terus ditabur di lahan di sekitar kelapa sawit sebagai pupuk. Jadi kita mengurangi konsumsi pupuk. Tetapi untuk fiber, untuk shell dan untuk palm kernel meal, fiber dan shell itu banyak bisa dijual sebagai bahan bakar. Jadi itu kayak tungku, kayak kayu api. Fungsinya kayak sumber karena dia memiliki lower heating value yang bagus. Kemudian untuk palm kernel meal seperti yang saya sebutkan, optionnya itu lebih ke makanan ternak. Jadi untuk saat ini ada pembeli dari pihak luar, Eropa mau beli tapi belinya murah sekali, 1 ton sekitar $50. Jadi untuk itu kita berinisiatif bagaimana palm kernel ini kita jadikan lebih higher value added. Jadi tujuan sirkular ekonomi hanya sebenarnya memanfaatkan sampah untuk nilai tambah. Ada pertanyaan di chat itu dari Yulia ya. Ya. Dia menanyakan bagaimana daya saing pemasaran biodiesel dari kelapa sawit dibandingkan bioetanol dari jagung. Daya saing pemasaran. Ya. Terima kasih.
bioetanol dari jagung itu cost-nya masih mahal sekali. Kalau kita mau ngomong tentang kita kan engineer ya, kita engineer itu memproduksi beda. Saya tidak ada estimate. Beda engineer dengan natural science, fokusnya beda. Kita lebih ke applied dan apa yang bisa lebih memiliki commercial value. Sementara natural science lebih memiliki yang propertiesnya yang high value. Jadi kita harus balancing bagaimana memproduksi nilai tambah dengan biaya yang paling sederhana. Tentu saja biodiesel dari sawit jauh lebih murah ketimbang bioetanol dari jagung. Karena dari scaling aja, dari supply, kita punya supply melimpah dan harganya murah. Jadi ini kayak massive production. Apapun yang massive production jauh lebih murah. Jadi dan juga tingkat kebutuhan solar di Indonesia dengan gasolin itu 50-50. Anda jangan meng-underestimate solar. Semua industri di Indonesia, pabrik apapun itu pakai solar. Dan semua truk-truk gandeng itu pakai solar. Yang pakai gasolin itu cuma passenger vehicle. Passenger vehicle ini di Indonesia berapa juta saya tidak tahu. Itu gabungan Gaikindo yang punya data. Itu memakai gasolin, bensin. Jadi bioethanol untuk mereplace gasolin dengan the power of the biodiesel untuk mereplace solar. Saya yakin dan percaya bahwa dari segi nilai keekonomian, biodiesel jauh lebih kompetitif karena massive scaling palm oil ini. Silakan. Mungkin yang pangan ini banyak yang pangan, karena mungkin yang bioenergi mungkin bisa mengeksplor pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Silakan mahasiswa pangan kalau ada pertanyaan. Pak Joni, ya sambil menunggu mahasiswa bertanya, mungkin Pak Joni tadi kan tadi ditanyakan oleh Bu Gelang berkaitan dengan turunan-turunannya yang masih relatif di Indonesia tidak atau belum berkembang. Nah, kalau yang Pak Joni lihat, policy apa yang harus dilakukan di Indonesia? Ya kita artinya kami yang engineer ini, apalagi teknik kimia, teknik pangan, itu kan sangat berkaitan dengan industri turunan ini kan ya, turunan sawit ini, pekerjaan kami di situ. Nah, policy apa yang seharusnya ada sehingga mendorong turunan-turunan itu di Indonesia bertumbuh dengan lebih baik, Pak Joni? Pandangan Pak Joni. Very good question, Prof. Actually, the problem is government tidak pernah memberi insentif kepada kalau kita bikin downstream product. Jadi korporasi itu hidup dari profit. Namanya juga corporate. Dia hidup dari profit, dia mesti bayar pajak 25%, bayar pajak karyawan, bayar pajak penghasilan. Jadi mereka hanya bergeming kalau pemerintah memberi insentif. Jadi pemerintah jadi ini sebenarnya dilema. Jadi pemerintah tidak pernah memberi entah pengurangan pajak, entah untuk perusahaan sawit tidak pernah minta pengurangan pajak untuk sawitnya, tapi untuk downstream produknya karena marketnya masih hanya jualnya dalam rupiah. Jadi makanya banyak perusahaan ogah-ogahan. Jadi kalau pemerintah tidak memberikan insentif, terus tidak memberikan ekosistem yang jelas, terus kayak market garanti, oh ya ini pasti dibeli, kalau kelebihan harga jatuh akan di hold. Itu tidak ada sampai sekarang. Pada sawit itu sebenarnya bisa memproduksi sekitar 300 produk downstream. Jadi Sinama sudah bikin sekarang oleo, tapi oleochemicalnya. Tapi mohon maaf, oleo itu diekspor lagi ke Spain. Jadi bukan dipakai dalam negeri. In the end, income-nya dalam dolar. Jadi masalah utama kita itu kenapa downstream kita nggak jalan, karena tidak ada Menteri Perindustrian tidak punya greget. Dia tersandera pada jadi banyak korporasi bilang sama dia, udahlah bikin begini-gini aja, status quo aja, nggak usah maju-maju, biarin aja begini-gini. Dia tersandera pada Kamar Dagang Industri maunya begitu. Jadi tidak ada gebrakan gitu loh, tidak ada greget dari government.
sementara Pertamina sendiri tidak downstream sawit, downstream biofuelnya juga nggak jalan. Jadi kalau kita mau bilang kamu suruh private sector untuk maju, lah Pertamina juga begitu-gitu aja. Sampai sekarang dia masih import BBM, dia tidak produksi, tidak menemukan ladang minyak yang cukup, misalnya seperti itu. Jadi give example, and then the other will follow. Ya, ya. Bu Gelang? Ya. Kalau oleochemical itu di perindustrian itu ada di bawah siapa itu? Karena kalau saya lihat, saya perhatikan sekarang ini kan petrochemical downstream dalam 5 tahun ke depan itu di Indonesia akan berkembang cukup besar begitu ya. Karena kan Chandra Asri kapasitasnya akan naik, di bawah-bawahnya itu akan naik hampir 2 kali lipat, terus kemudian yang lain. Nah, oleochemical itu dirjennya berbeda ya, itunya. Beda, iya. Bukan industri kimia, tetapi masuknya di industri agro. Direktoratnya nanti. Jadi mikirnya masih kayak agro gitu ya. Ya, industri agro. Tetapi kadang-kadang salah kaprahnya begini. Jadi yang menangani kebun sawit sampai pabrik CPO itu adalah pertanian. Sedangkan betul. Oh, nah, gitu. kemudian dari CPO ke produk hilir itu ditangani oleh Kementerian Perindustrian. Itu sebabnya agak banyak kesulitan di pertanian perkebunan ya, maksudnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Nah, kesulitannya adalah mereka lebih fokus ke tanaman pangan, sedangkan di pertanian sendiri, sehingga sawit itu dianggap tanaman pangan aja. Nah, sedangkan downstream-nya itu sebetulnya lebih dikembangkan di perindustrian. Tetapi misalkan data tentang pabrik CPO, bagaimana mereka mengolah misalkan limbah pome dan seterusnya, data itu mereka tidak terkumpul dengan baik di pertanian. Jadi pada saat kami menghitung emisi dari pabrik CPO itu agak kesulitan, dan kemudian aksi mitigasi yang sudah dilakukan pun tidak terdata. Tapi data itu malah ada di perindustrian. Jadi itu yang agak belum terselesaikan. Iya, simpang siur. Ya, itu jadi masalah memindahkan sebetulnya pabrik CPO itu harusnya masuk ke dalam perindustrian gitu harusnya. Iya, betul sekali Bu Gelang. Ya. Tapi Kementerian Pertanian tidak ikhlas karena itu anak emasnya dia. Oh. Iya, karena pajaknya dari tapi nggak di Indonesia juga. Iya, Dijen Perkebunan itu banyak duit karena semua kebun sawit itu dikontrol di bawah mereka. Mereka nggak mau perindustrian masuk ke situ. Ya, karena bukan hanya sawit, karena ada juga karet ya. Kemudian gula itu yang PTPN itu masih di bawah perkebunan, tetap di Kementan, tetapi kalau untuk gula rafinasi itu masuk di Kementerian Perindustrian. Jadi memang agak simpang siur, tetapi kalau dari downstream-nya sendiri, kebetulan kami sedang mengerjakan kebijakan untuk pengembangan biohidrokarbon, tetapi nanti kan ada kompetisinya. Kompetisinya adalah apakah CPO itu akan menjadi oleochemical, ataukah oleopangan, ataukah menjadi bioenergi. Nah, itu yang sedang diselesaikan modelnya pakai sistem dynamic, Mas Chandra. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, ya saya mungkin akan presentasi untuk di teknik kimia juga untuk mahasiswa agar paham sebetulnya persoalan-persoalan yang tadi kerumitan-kerumitan yang ada di pengembangan sawit di Indonesia untuk ke downstream-nya. Tadi betul juga disampaikan oleh Pak Joni, malah tahun 90 berapa ya? Tahun 2000-an kalau saya, tahun 2000-an itu saya masih diskusi juga dengan orang-orang dari sawit waktu itu di Medan. Mereka lebih senang ngirimnya bukan produk CPO, langsung aja biji sawitnya. Jadi mereka udah nggak mesti ngepres, itu dikirim langsung bijinya ke Malaysia. Jadi dulu seperti itu ya. Bahkan kalau sekarang sudah nggak bisa lagi, bahkan untuk sabut kelapanya, cangkang sawit, empty fruit buns itu semua kalau ekspor itu ada pajak ekspornya dan baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kami waktu itu ikut juga membantu perindustrian untuk menyusun besarnya masing-masing pajak tadi. Jadi kepentingannya apa, kemudian nanti ada pogo spread itu antara harga internasional dengan nanti harga di dalam negeri untuk baik downstream dalam hal ini biofuel dengan solarnya juga sawitnya juga gitu. Jadi dari situ ditentukanlah penetapan
pajak levy ya, istilahnya 30% untuk pajak ekspor dan berapa persen untuk pungutan. Kalau pungutan dalam bentuk berapa dolar per ton semua yang ekspor. Jadi yang hulu itu kemungkinan untuk diekspornya jadi menjadi trade off kan. Jadi kalau misalkan harganya tinggi sekali baru bisa ekspor, dan itu pun ada kuotanya. Jadi kalau untuk industri-industri yang mengembangkan biofuel di dalam negeri, mereka itu harus memenuhi kuota kebutuhan di dalam negeri dulu baru boleh ekspor. Dan itu sudah diatur di dalam Kementerian Energi dan juga Kementerian Keuangan. Dan di sisi lain juga Kementerian Perindustrian, karena nanti untuk yang pangan itu juga adalah urusannya Kementerian Perindustrian, berapa alokasi yang memang harus dipenuhi di dalam negeri, dan itu semua diatur. Tetapi untuk pengusaha yang punya dari hulu sampai hilir, mereka happy. Tetapi untuk pengusaha yang sebagai contoh Wilmar yang besar-besar, Sinarmas terutama, itu kalau tiap kali diundang ya itu keluhannya adalah kurangnya pendapatan karena harus dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri itu. Tetapi kalau mereka berpikir untuk mengembangkan downstream, sebetulnya bisa disupport oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami juga memperkirakan kebutuhan biofuel di dalam negeri apakah bisa dipenuhi oleh lahan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kebutuhan yang sekarang B30, B50 dan nanti akan terus menjadi B100, maka itu akan sulit karena keterbatasan lahan, di mana nanti lahannya kan ada lahan untuk pangan dan juga lahan untuk biomass energi. Karena di PLN sendiri kan sekarang sudah memanfaatkan hutan tanaman industri untuk memenuhi kebutuhan biomass mereka, karena memang semuanya terkait climate change. Jadi beberapa perusahaan energi sudah siap menuju ke sana. Jadi karena mereka khawatir sekali untuk ke depannya untuk karena penerapan ada kemungkinan tidak bisa menambah jumlah pembangkit listrik batu bara, maka mereka sekarang start dengan co-firing. Tadi juga disampaikan Pak Jody juga ya, karena ada moratorium ya, ada moratorium sawit. Dengan adanya moratorium sawit, maka maksimum kebutuhan B40, B50 itu yang kemungkinan bisa tercapai. Jadi kalau nggak bisa sampai B100. Jadi itu yang dari sisi keterbatasan lahan, kecuali ada intensifikasi pertaniannya di sawitnya sendiri ya. Ya. Atau ada Itu, sumber lain. kalaupun B100 mungkin bisa, tapi kita jadinya nggak ada yang diekspor, semua konsumsi lokal. Mana ada yang mau pengusaha begitu? Nggak bisa ekspor sawit ya, karena nanti ada habis diserap di B100. Ya, ada alokasi nanti berapa yang digunakan untuk oleh pangan, oleh chemical, ekspor dalam bentuk downstream, itu kan menjadi penting juga karena tujuan ekspor Indonesia banyak sekali, terutama ke India ya. Kebutuhannya besar sekali ya. India, Pakistan, Bangladesh itu Pakistan juga termasuk semua minyak gorengnya, kebutuhan minyak itu suka goreng-gorengan semua itu. Sama kayak kita suka bala-bala. Ya. Iya betul ya. Jadi ya memang yang belum pernah diberikan di kuliah adalah resource allocation. Jadi saya sendiri pernah diminta untuk ngajar di SBM tentang resource allocation, jadi valuing resource itu seperti apa, dan di model sistem dynamic kebetulan yang mengerjakan modelnya kan banyak orang, jadi saya sendiri nggak sempat di modeling itu, tetapi nanti hasilnya bisa sharing juga untuk yang lain gitu, untuk supaya bisa dipahami sebetulnya persoalan-persoalan di sawit itu seperti apa. Dan kemarin juga Pak Mekerti kan menanyakan juga bagaimana nanti kalau pengembangan biohidrokarbon, kemudian IFO dan lain-lain itu bisa diklaim menjadi menjadi carbon pricing lah gitu ya. Nah, saya memang dalam konteks carbon pricing ini yang bisa, kalau dalam konteks biofuel yang bisa klaim itu adalah konsumennya. Dalam hal ini diwakili oleh Pertamina. Jadi program Pertamina ini bisa mengklaim carbon pricing karena dia kan yang menjual sampai ke SPBU. Jadi memastikan bahwa biofuel itu digunakan dan dibakar. Sehingga itulah emission reduction-nya. Tetapi untuk yang produsen di misalkan swasta di hulu, misalkan Sinarmas mau bikin biofuel, itu nggak bisa diklaim kalau biofuelnya tidak digunakan.
apakah dia gunakan sendiri atau nanti dia masukkan ke Pertamina, yaitu baru bisa diklaim, tapi nanti klaimnya adalah antara Sinarmas dan Pertaminanya. Jadi hal seperti itulah yang harus dipahami bahwa untuk carbon pricing itu akan menarik, dan apalagi regulasi untuk carbon pricing kan draftnya sudah jadi dan bisa diakses sebetulnya di KLHK, dan itu modelnya nanti akan seperti apa gitu untuk carbon pricing. Nah, ini mungkin Pak Joni juga bisa sharing, tapi kalau dari sisi teknologinya Pak Bagio kan menyatakan bahwa D100 itu tidak bisa 100% langsung masuk ke mesin, karena nanti mesinnya malah rusak karena memang SETA number-nya terlalu tinggi ya. Sehingga hanya mungkin berapa persennya, tetapi kalau dari sisi lahan kami kemarin menghitung hanya 50 per B50, 100% B50 itu yang memungkinkan. Jadi masih 50% masih dicampur lagi dengan diesel oil ya. Ya. Tapi menurut saya Bu Gelang mesti ada kebijakan beberapa yang seperti dibilang tadi. Jadi water, energy, food security nexus. Jadi nanti jangan menyelesaikan satu masalah energy security ini, tapi masalah food security-nya betul ya. Pada tiba-tiba kita nggak bisa ekspor, terus kita makan dari mana nanti kalau semua nggak diekspor? Ya. Dan memang dengan adanya moratorium lahan sawit ya, kemudian juga ada perjanjian dengan Norway, itu kita harus menjaga hutan dan itu juga sudah diberikan dana yang cukup besar untuk itu. Nah, itu sebabnya makin sulit sebetulnya untuk menambah luasan lahan tadi, tetapi yang bisa dilakukan ya intensifikasi lahan sebetulnya supaya produktivitasnya tinggi. Oke. Atau sumber lain tadi yang pakai lalat ya, kalau nggak salah Pak Nyoman dari biologi itu sudah mengembangkan yang lalat. Saya sendiri kurang tahu ada hubungannya dengan kelapa juga, terus kemudian nanti konversinya menjadi produknya seperti biodiesel. Apakah seperti FAME ataukah yang lain, saya belum tahu untuk pengembangan itu, dan mereka akan mengembangkannya di Bali ya. Di sana ada masyarakat perkebunan kelapa gitu kalau nggak salahnya. Ini ada pertanyaan ya. Selamat pagi Pak, saya tertarik dari Prasetyo Adi. Prasetyo Adi langsung aja nggak apa-apa? Silakan. Oh ya Bu Gelang, terima kasih. Selamat pagi Pak Joni, saya Adi dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi yang terkait isu kelapa sawit ini banyak yang mengandung unsur politik. Nah, isu kelapa sawit ini semakin kesini itu semakin sering bermunculan di media sosial. Bahkan seringkali kasus yang sudah bertahun-tahun lalu sebenarnya diungkit kembali dan jadinya cenderung misleading, menjatuhkan kelapa sawit. Nah, saya mau bertanya bagaimana Bapak dan Sinarmas sendiri menanggapi hal-hal tersebut, dan juga bagaimana kami sebagai mahasiswa yang paham tentang kelapa sawit ini menanggapi hal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya tidak mengatasnamakan Sinarmas ya, saya sudah keluar, saya sekarang di Jepang. Suaranya kecil Pak Joni? Ya. Oke. Mungkin speakernya ya. Bisa? Can you hear me? Ya, clear ya. Jadi saya tidak mengatasnamakan Sinarmas karena saat ini saya sudah tidak di Sinarmas. Saya hanya mau waktu saya pulang dari Jepang 2013, saya tertarik karena saya selalu sama. Saya pun sebagai intelektual saya sangat tertarik tentang kelapa sawit ini, benar nggak sih seperti yang diberitakan oleh dipublish di luar bahwa sawit itu merusak lingkungan. Jadi karena saintis saya punya curiosity, saya join di Sinarmas to find out if this is true or not, 2013. Jadi waktu itu saya postdoc 3 tahun, kemudian saya join Sinarmas. Dan saya menemukan hal-hal yang mengejutkan bahwa sawit itu tidak sama sekali tidak merusak lingkungan. Sawit itu sama seperti tanaman lain, seperti karet segala macam. Dia memakai pupuk ya, dia menggunakan pestisida ya. Tapi seperti seperti informasi di sharing tadi oleh Guardian, konsumsinya juga tidak lebay-lebay amat, tidak lebih-lebih. Jadi masalah sawit ini kebanyakan lebih ke politisir, karena ini ada masalah dengan masalah ekonomi.
sawit ini terlalu menguntungkan dibanding tanaman lain, sehingga itu akan memicu orang untuk melakukan deforestasi. Jadi itulah masalahnya. Di mana ada karena secara ekonomi dia terlalu atraktif, sehingga itu akan mendorong orang untuk melakukan deforestasi. Itu masalahnya. Jadi masalah sawit ini sebenarnya ujung pangkalnya adalah deforestasi. Makanya sawit ini dulu di Indonesia itu ditanam pada tahun 1918 atau 1908 itu di Kebun Raya Bogor. Sawit ini tanaman asli dari Ghana, Afrika. Cuma dibawa oleh peneliti Belanda, ditanam di Kebun Raya Bogor. Itu cikal bakalnya berkembang di daerah waktu itu Soeharto, kalau kamu ingat, tahun 1980 menggalakkan transmigrasi. Jadi bedol desa, karena Jawa terlalu high density dikirim ke Sumatera, Kalimantan, dan tanaman pertama, dan mereka harus buka hutan. Dan tanaman pertama kali mereka tanam itu adalah sawit. Di daerah Sumatera Utara, sawit sudah ada di PTPN zaman Belanda dulu. Nah, itu semakin berkembang sampai ke Riau, sampai seluruh Sumatera. Jadi, sawit ini, saya harus katakan, bukan sawitnya yang bermasalah. Karena sawit terlalu ekonomi atraktif, itu akan memicu deforestasi. Sehingga, jadi orang langsung menciptakan klausul, sawit ini memicu deforestasi. Sebenarnya, kalau kita pahami benar-benar, sawit tidak memicu deforestasi, karena sawit ini sangat menguntungkan sehingga petani-petani lebih membuang karetnya. Karet kan sekarang nggak ada harga sejak Jepang menemukan karet sintetis. Nah, jadi petani-petani karet menebang pohon karetnya menjadi sawit. Dan pohon karet di mata FAO di UN dikatakan sebagai hutan, tapi sawit tidak sebagai hutan. Berarti dari hutan menjadi non-hutan terjadi deforestasi. Nah, jadi banyak sekali istilah jargon-jargon yang kalau kita tidak mengerti, kita gampang itu misleading. Kedua, yang diuntungkan dari sawitnya hanya Indonesia, Malaysia, negara-negara Eropa tidak untung, Amerika tidak untung. Kalau negara-negara boleh tidak untung, ya berarti dunia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kan bukan begitu. Di Eropa sendiri, soybean dengan canola oil itu produktivitasnya rendah sekali dan olive oil, sehingga kalau kita memakai industri coklat di Swiss namanya coklat Ferrero Rocher, atau di Eropa namanya coklat KitKat, atau mungkin Anda pernah coba selai namanya Nutella. Nutella itu 20% itu CPO loh. Nutella yang selai-selai itu 20%. Kalau di KitKat itu sekitar 10. Kalau Anda lihat ingredientnya, dia namanya palmitic acid. Itu adalah CPO. Lah, Eropa yang bilang sawit bermasalah, kenapa Eropa tetap konsumsi sawit? Itu kan two-face ya, dualisme. Karena harga sawit sangat murah dibandingkan olive oil. Jadi vegetable oil di seluruh dunia itu yang sangat produktif dan sangat murah itu sawit. Eropa tidak bisa menciptakan semurah dan seproduktif sawit. Soybean-nya, canola oil-nya, minyak goreng di Eropa itu canola. Karena sawit itu dianggap minyak murah. Tapi mereka menggunakan sawit untuk industri makanan, konfeksioneri. Jadi kemudian ada movement anti sawit. Di Inggris, saya tahun lalu ke Inggris, saya ke supermarketnya, kayak supermarket kita kayak Alfam, supermarket besar kita apa ya? Seperti Matahari Department Store atau Giant mungkin seperti itu. Namanya Sainsbury. Kalau di Sainsbury itu, mungkin Profesor bisa jelaskan karena dia sekolah di Inggris. Sainsbury itu supermarket untuk student. Dan setiap saya ke potato chipsnya, ke kentang di kemasan kentangnya kayak Pringles gitu, ditulis loh free palm oil. Dan itu dianggap masyarakat, kalau free palm oil berarti itu adalah sustainable. Jadi image yang muncul itu adalah tanpa sawit itu sustainable. Jadi kita tidak bisa blame sawit. Kenapa sawit sekarang dihujat begitu banyak? Ya, di mana ada kepentingan ekonomi di situ juga biasanya ada itunya, ada devilnya. I hope this is answer your question.
Baik Pak, terima kasih. Masih ada dari mahasiswa? Selamat pagi Pak, izin bertanya. Arif ya, Saya silakan. Arif. Pertama, saya ingin bertanya, mungkin ini sedikit dilema atau ini, tapi saya biar enak aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang tanaman sawit itu sebenarnya kan bukan tanaman asli Indonesia ya, tanaman invasif. Pertama itu, kemudian untuk industri kelapa di Filipina dan industri kelapa sawit di Malaysia dan di Indonesia, itu perbedaan atau ininya bagaimana? Yang ketiga, sebenarnya impact dari tanaman invasif itu gimana sih Pak? Biar itu ya, terima kasih, itu aja. Ya, very good question. Saya tidak pernah, saya tidak pernah mengatakan bahwa sawit itu tanaman invasif. Sawit itu didatangkan dari Afrika dan kebetulan dia lebih produktif di Indonesia sendiri daripada di Afrika karena dia suka yang curah hujannya lembab, kemudian dia suka yang mataharinya sunny all day time, sehingga Indonesia cocok sekali karena Indonesia curah hujannya lembab. Kemudian tentang sawit itu, pertanyaan Anda tentang mungkin apa? Perbedaannya Pak Joni, jadi bedanya minyak sawit dengan minyak kelapa. Gitu. Ya, thank you. Sawit 1 hektar, saya ingat pertanyaan ini. 1 hektar pohon kelapa menghasilkan separuh dari sawit. Jadi 1 hektar sawit 5 ton, pohon kelapa 1 hektar itu menghasilkan 2 ton. Itu untuk menjawab pertanyaan tentang produktivitas. Jadi dari segi 2-3 kali lipat aja produktivitasnya, itu bukan 20-30%, 200-300%. Jadi itu sudah jauh sekali. Tapi pohon kelapa itu memang itu tanaman endemik Indonesia dan Malaysia dan Filipina, dan itu mestinya juga bagus. Tetapi kalau kita ngomong dari segi industri, itu dia kalah, dia outnumber, kalah pamor dengan sawit dari segi keuntungan komersial, dan kelapa sawit dan minyak kelapa itu jualnya susah karena demand-nya tidak banyak. Sementara industri kelapa sawit itu demand-nya banyak dan yield-nya jauh, bisa 200-300%. Dari segi komersial itu sudah kalah, sehingga akibatnya tanaman native kita jadi tertekan. Kelapa tetap ada di kampung saya di Nias di Sumatera, itu kelapa ada di sepanjang pantai, dan di Bali juga ada. Saya sekarang di Bali nih karena saya stranded, tidak bisa masuk Jepang. Jadi basically menurut saya kelapa sawit tetap di masa yang akan datang tetap dibutuhkan dan itu suatu berkah. Sekarang saya tanya, mohon maaf, Indonesia apa yang diproduksi Indonesia? Apa-apa tuh sekarang impor. Garam impor, TV nggak usah tanya impor, mobil nggak usah tanya impor. Satu-satu, even itu ke tempe tahu yang kata Habibie makanan Indonesia, soybean impor dari Amerika. Jadi yang benar-benar tanaman yang asli Indonesia 100% itu ya cuma sawit untuk saat ini. Terima kasih Pak. Berarti sebenarnya itu bukan masalah ya Pak, antara berarti jadi tidak masalah. Kalau begitu, tadi yang pertanyaan kedua Pak, yang masalah industri kelapa di Filipina dengan industri kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, itu menurut Bapak
ada maksudnya yang lebih maju tuh yang mana ya Pak? Terima kasih. Setahu saya tidak begitu paham tentang kelapa di Filipina dan di Malaysia. I cannot tell too much about this karena saya tidak memahami industri kelapanya. Terima kasih Pak. Tapi kalau untuk industri sawit Malaysia dengan Indonesia, apa kelebihan Malaysia, Pak Joni? Oh, jauh. Malaysia kan udah lama, 19. Jadi riset Indonesia itu selalu 2-3 langkah, bukan 1 langkah di belakang Malaysia, 2-3 langkah di belakang Malaysia. Malaysia udah menciptakan benih unggulnya itu 1970, 1980. Kan masalahnya adalah Malaysia 25% ekonominya tergantung pada sawit. Jadi dia tidak mau dia harus sangat fokus di sawit. Dia tidak punya sumber daya alam lain. Dia tidak kayak Indonesia. Indonesia punya nikel, batu bara, minyak, emas di Papua. Indonesia punya semuanya. Kalau Malaysia dia hanya punya sawit 24% atau 20% ekonomi. Jadi dia fokus sekali di pengembangan riset kelapa sawit itu. Ya. Itu sudah dari time series kita udah lagi. Kedua dari sistem governance. Levy yang dibilang Bu Gelang, setiap $650 per ton harga sawit CPO itu akan dipajak 2-3% itu CPO tax itu baru mulai tahun lalu atau 2 tahun lalu. Malaysia udah punya itu dari tahun 2010 atau 2008 dan mereka uang itu benar-benar mereka bikin buat riset MPOB, Malaysia Palm Oil Board. Jadi mereka punya riset yang aneh-aneh. Jadi bagaimana tanaman sawit ini supaya konten. Jadi sawit itu masalahnya kalau dia umur 30, dia tetap produktif, tapi dia tinggi sekali sehingga untuk manennya itu susah setengah mati. Ya. Tapi padahal sebetulnya badan penelitian sawit yang dulu dibikin Belanda di PPKS itu lebih duluan ya dibandingkan. Iya, tapi mati suri karena government tidak pernah protect itu, tidak pernah kasih duit dan dibiarin cari duit sendiri. Jadi penelitian sekarang yang lagi happening di industri kelapa sawit bagaimana menciptakan sawit konten. Jadi kita memanipulasi genetiknya sawit itu supaya dia jadi KT, tidak tinggi-tinggi, supaya panennya tidak painful. Karena operating cost di kebun itu ada sekitar 20-30% itu dari panen, harvesting cost. Jadi gaji orang buat manen, susah loh manen sawit itu, sekitar 10-15 meter pakai pisau yang kan pisaunya itu aja karena dia harus tinggi begitu, dia kalau nggak salah beratnya sekitar 7 kilo. Jadi harvester itu terlatih mengangkat beban 7 kilo untuk memotong dahan buah sawit itu. Kalau dia usia 30 tahun, dia bisa tingginya itu 15-20 meter, itu tambah susah. Jadi kalau usia yang pohon usia 8 tahun, 1 hektar dia satu pemanen hanya butuh bisa 1 hari bisa 2 hektar. Kalau yang tingginya sekitar di atas 25 tahun itu dia butuh 1 hari produktivitasnya hanya 1 hektar, jadi 1:2. Sehingga kita harus gaji dia untuk mengerjakan pekerjaan yang setengah dari biasanya. Jadi secara ekonomi cost dia akan merugikan. Sehingga ada ide untuk menciptakan sawit konten. Nah, sawit konten saya rasa Malaysia sudah punya. Jadi Malaysia sudah punya, tapi mereka merahasiakan itu. Jadi tingginya nanti mungkin hanya 3 meter, sehingga gampang sekali dipanen. Wah, kita gaji 1 orang pemanen bisa ngerjain 10 hektar dalam 1 hari. Ya. Ya, mungkin Bu Gelang silakan kalau ya. Masih ada nggak Mas? Ya. Rasanya nggak tahu mahasiswa masih ada pertanyaan lagi. Kalau selamat pagi Pak, saya mau bertanya lagi Pak mengenai circular economy. Dari tadi kan Bapak sedikit membahas tentang yang palm kernel mill menjadi ini yang dari lalat. Saya sedikit ini Pak
untuk selain dari itu sebenarnya sudah ada usulan lain nggak sih? Misalnya kalau saya pernah baca itu sebenarnya secara natif itu di pes tanaman sawit itu salah satunya tuh yang kumbang pengerek batang. Nah itu yang kalau di Papua itu kan dia adanya di tanaman sagu dan itu dimakan ya. Dan nutrisi maksudnya kandungannya itu sebenarnya banyak banget minyaknya dibanding yang lain. Maksudnya komponen misalnya protein atau karbohidrat itu bagaimana ya pendapat Bapak? Terima kasih. Thank you. Actually kamu benar bahwa bahwa BSF itu larvanya itu juga mengandung minyak. Minyaknya ada sekitar 5-10%, tapi kandungan proteinnya lebih besar lagi 40%. Jadi yang favorable di situ adalah proteinnya instead of minyaknya. Dan kumbang yang kamu bilang itu di sawit juga ada. Itu namanya kumbang penggerek kelapa. Di sawit juga ada kumbang itu. Dan kumbang itu menjadi hama karena dia makan batang itu sampai nanti akhirnya pohon itu tumbang karena batangnya udah habis dimakan. Jadi giginya tajam sekali, yang dia makan itu adalah kayunya. Terima kasih, Pak. Ya. Halo? Ya. Oke. Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena saya juga sudah menyiapkan untuk sertifikat dari teknik kimia untuk guest lecture di sini, dan saya ingin Pak Joni juga nanti akan menerima untuk ini ya, sertifikatnya. Iya, terima kasih Bu Gelang. Iya. Oke, mungkin kalau nggak itu kita itu aja Bu Gelang ya, mungkin. Ya. Silakan. Oke, jadi untuk itu kuliah kita tutup sampai di sini, dan mudah-mudahan kita masih ketemu lagi Pak Joni untuk kuliah-kuliah berikutnya, bisa sharing nanti apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan di RITE ya. Ini saya cara ininya dari ini ya, dari ini dia, share screen, kemudian ini adalah kelihatan ya semuanya. Nanti saya kirimkan lewat WhatsApp ya Pak Joni untuk makasih sertifikatnya ya. Ini terima kasih banyak Pak Joni atas kesediaannya untuk berkontribusi sebagai guest lecture di teknik kimia, terutama dalam konteks environmental management di chemical industry. Buat mahasiswa kita gimana caranya kita berikan applause, tapi ya dengan cara clap hands ya di ini nggak ada susah ya. Nggak usah, terima kasih. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Joni ya dari kami. Mungkin foto bersama bisa ini foto bersama ya. Nah saya nggak pernah bisa itu foto bersama. Guntur bisa bantu Guntur? Boleh Pak. Guntur bisa ya? Bisa. Oh. Menyalakan kamera kalau begitu. Oh ya. Mungkin Bu boleh di stop share screen ya Bu biar muncul. Oh iya betul. Stop share. Ya. Ya mungkin. Oke. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, makasih Pak Joni, makasih. Ya, sama-sama Terima kasih Prof. banyak. Oke. Bu Gilang, makasih. Ya. Sampai ketemu lagi.